membuka Alkitab kita. Firman Tuhan yang kita renungkan, yang menjadi pendasar kita pada hari ini dan nanti beberapa ayat nanti kita akan lihat di nas yang lain. Kita baca dulu dari Wahyu pasal yang ketiga, ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-13. Ayat 7 sampai ayat yang ke-13. Wahyu pasal 3 ayat 7 sampai dengan 13. Kalau Bapak Ibu sudah mendapatkannya, kita akan baca secara responsoria dari mimbar. Saya baca ayat yang ke-7, baru Bapak Ibu baca ayat yang ke-8. Wahyu pasal 3 ayat yang ke-7 sampai dengan 13. Firman Tuhan untuk kita demikian. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia, inilah firman yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Lihatlah beberapa orang dari jemaah iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta. Akan kuserahkan kepadamu. Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Barang siapa menang, ia akan menjadikan sokok guru dari bait suci Tuhan, dan ia tidak akan keluar dari situ, dan badannya akan menculiskan nama Tuhan, nama anggota Tuhan, Itu Yerusalem baru yang turun dari sorga dari Tuhanku, dan namanya yang baru. Sama-sama kita baca 13. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kesempatan istimewa dari ibadah raya minggu ini, kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema kuat di dalam firman. Tema kita hari ini adalah kuat di dalam firman. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan Yesus, kalau kita membaca firman Tuhan yang disampaikan kepada jemaat di Philadelphia, yang hari ini disampaikan kepada kita, ini memotivasi, bahkan mendorong kita umat Tuhan pada masa kini, supaya di dalam menjalani hidup ini kita tetap berpegang teguh, atau kita tetap kuat di dalam firman. Karena hari-hari belakangan ini semua orang akan menghadapi persoalan yang sama. Bukan hanya kita, tapi orang-orang lain di seluruh dunia ini mengalami pencobaan yang sama. Tetapi apabila kita kuat di dalam firman, maka kita akan mengalahkan dunia ini. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, hal yang pertama yang kita perlu renungkan pada hari ini, di dalam ayat yang sudah kita baca tadi, ayat yang ke-7, sekali lagi saya bacakan. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia, inilah firman dari
yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Sama-sama kita baca satu ya. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Ini satu kebenaran yang Tuhan nyatakan kepada umat-Nya, bahwa di dalam kita mengikut Tuhan, di dalam kita melakukan firman Tuhan, kebenaran ini sudah menjadi bagian hidup kita, yang kita yakini. Jika Tuhan membukakan sesuatu bagi kita, maka tidak ada siapapun yang dapat menutupnya. Dan jika Tuhan menutup, maka tidak ada satu pun bisa membukakan untuk kita. Apa yang dibukakan Tuhan dan apa yang ditutup Tuhan, ini menjadi perenungan kita, saudaraku. Apa yang dibukakan Tuhan bagi kita dan apa yang ditutup Tuhan bagi kita. Karena firman Tuhan katakan, jika Tuhan buka, maka tidak ada yang bisa menutup. Jika Tuhan tutup, maka tidak ada yang bisa membuka. Yang menjadi perenungan kita di sini, apa yang Tuhan buka bagi kita. Mungkin Bapak Ibu bisa merenung dalam hatinya sejenak, apa yang Tuhan buka bagi saya. Dan apa yang Tuhan tutup bagi saya. Saya katakan hari ini pintu surga terbuka untuk anak Tuhan. Amin. 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 Dan pintu neraka sudah tertutup bagi kita. Amin. Haleluya. Walaupun aplikasinya Tuhan membuka pintu surga untuk mencurahkan berkat, untuk kita bisa menikmati di tengah-tengah dunia ini. Dan pintu neraka terus sudah tutup, sehingga kita tidak akan bisa lagi mengambilkan di tengah dunia yang penuh kegelapan ini. Haleluya. Maka dikatakan dalam ayat berikutnya, aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun, dan aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa. Namun sama-sama kita baca satu ya. Engkau menuruti firman-Ku dan engkau tidak menyangkal nama-Ku. Sekali lagi kita baca ketika namun, katakan saya. Satu dua ya. Namun saya menuruti firman Tuhan dan saya tidak menyangkal nama Tuhan. Amin. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita berbicara tentang kehidupan ini, banyak sekali orang selalu melihat kehidupan ini dari bawah. Tidak pernah melihat kehidupan ini dari atas. Posisi bawah adalah posisi dunia. Posisi atas adalah posisi Tuhan, sorga. Jika kita lihat kehidupan ini dari posisi bawah, dari dunia, maka tidak ada kata selain susah yang keluar dari mulut manusia. Karena dia dari posisi bawah, posisi dunia. Tetapi kalau dia melihat dari posisi Tuhan, dari posisi sorga, maka ia akan berkata, sukacita, damai sejahtera, hidup di tengah-tengah dunia ini. Sekarang Bapak Ibu lihat di mana posisi Bapak Ibu? Posisi bawah? Posisi atas? Haleluya. Bagaimana kita sebagai posisi atas dikatakan, aku tahu. Kan dikatakan sini, segala pekerjaanmu, lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu kekuatanmu tidak seberapa, namun kamu melakukan firman-Ku dan tidak menyangkal nama-Ku. Itu kata Tuhan. Jadi posisi di atas itulah posisi firman. Hidup di dalam firman.
Level 3 ya. Level 3 itu kuat di dalam firman dan mengalahkan si jahat atau mengalahkan dunia. Jadi kita ada di posisi itu, posisi aman. Haleluya. Jadi tidak ada lagi orang berkata, latih adik gelumbas dunia dah katanya. Karena ada lagi gitu ya, latih adik gelumbas dunia dah katanya. Katanya ya, bukan kata saya. Tapi kalau dia berkata, indah hidup di tengah-tengah dunia ini bersama Tuhan. Amin. Indah hidup di tengah-tengah dunia ini bersama Tuhan. Bukan kita berkata, latih lah, enggak begitu besar. Karena apa? Kita hidup di dalam firman, kita kuat di dalam firman, sehingga itu yang memposisikan kita di atas, bukan memposisikan kita di bawah. Kehidupan di tengah dunia ini tetap kita jalani, bosku. Kalau ditanya saya, Pak Pendeta mau berapa tahun lagi hidup di tengah dunia ini? Saya bilang 1000 tahun lagi. Karena apa? Posisi enak. Tapi kalau coba posisi gak enak, ngomeh. 70 tahun sampai ngomeh. Latih kan minat firman Tuhan dia membagi. Haleluya. Tapi kalau kita sudah di posisi yang di atas itu, kita akan menikmati kebaikan Tuhan, menikmati pertolongan Tuhan, menikmati sukacita Tuhan, maka kita akan tetap ingin hidup. Karena selagi kita di tengah dunia ini pun sebenarnya kita sudah menikmati yang di atas, sudah menikmati surga yang mulia itu. Bukan hanya seperti doa Bapa kami, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Didoakan lah, jadilah kehendak-Mu. Pagi pe jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Kedua pe bagi doakan. Ada yang mau jadi kehendak Tuhan itu di bumi seperti surga. Nikmati, hidupi. Bagaimana caranya? Kuat di dalam firman. Bagaimana caranya? Hidup di dalam firman. Haleluya. Nah, satu kali saudaraku, ada saya mengajar karena ini materi yang sering saya ajarkan ketika saya membimbing jemaat di Tangkahan. Satu ibu bertanya dengan saya ketika saya bilang, siapa yang bertanya? Dia bilang dengan saya bukan bertanya Pak Pendeta, tapi saya minta dukungan doa. Apa dukungan doa itu? Tolong doakan supaya suami saya tunduk kepada saya, katanya. Kalau saya bilang tidak, dia pun ketika itu langsung melihat saya katakan tidak, langsung dia kaget. Saya tidak mau berdoa tidak menurut firman Tuhan. Tapi firman Tuhan itu dalam rumah tangga. Hai suami, kasihi istrimu. Hai istri, tunduk kepada suamimu. Itu tertulis saya. Kalau ibu mau saya doakan saya supaya saya tunduk sama suami saya. Saya bilang, bukan dibalik. Kalau ada minta dibalik, saya nggak mau. Hari ini pun ada orang minta doa, tidak setuju dengan firman Tuhan. Untuk apa saya doakan? Nanti seperti angin berlalu saja. Bapa di surga pun katakan, hambaku, kenapa kamu bodoh? Haleluya. Itu kalau ada yang minta doa dengan saya lihat dulu, ini kebenaran Tuhan atau enggak. Kalau enggak kebenaran Tuhan, lebih baik dikasih tahu. Hari ini bukan saya berdoa suami ibu tunduk sama ibu, tapi saya doakan ibu yang tunduk sama suami. Gimana siap? Ini firman Tuhan saya katakan. Saya sampaikan firman Tuhan. Itu artinya kuat di dalam firman. Dalam rumah tangga seperti itu. Kan begitu saudaraku. Amin. Amin. Setuju tidak
Haleluya. Artinya kalau kita tidak setuju bertobat, itu dia. Bapak Ibu saya teruskan. Lihat beberapa orang dari jemaat iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta. Akan kuserahkan kepadamu. Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Dikatakan ada orang yang berkata, menyebutkan dirinya orang yang sudah hidup di dalam Tuhan, orang yang mengetahui banyak hal yang rohani, tetapi sebenarnya berdusta. Kalau ada pohon, dilihat dari mana? Dari buahnya. Firman Tuhan katakan pohonnya dari mana? Buahnya. Kalau orang percaya dia dari mana? Buahnya. Buahnya. Adakah buah roh? Kan begitu, supaya sama-sama buah dia. Pohon dia dari buahnya. Orang percaya juga dia dari buahnya. Adakah buahnya? Buah roh itu dulu lah, gak usah lu banyak-banyak kan. Adakah kasih? Adakah sukacita? Adakah damai sejahtera? Begitu. Dilihat dari Buahnya. buahnya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau kita kuat di dalam firman, pasti berbuah. Di sini tadi kata ada yang menyusup. Satu kali bersatu beberapa waktu lama, kira-kira beberapa minggu yang lalu, saya menguji satu mahasiswa, tesis mahasiswa untuk dia mendapat gelar MTH. Jadi saya mengujinya, kebetulan dia udah beberapa periode anggota DPRD tingkat 1. Jadi ketika saya menguji, dia buat judul tesisnya itu studi komparatif hypergrace terhadap kebenaran yang alkitabiah, begitulah di dalam temanya itu. Dan ketika saya uji, dia selalu bicara seperti menghakimi, sehingga dia mengatakan orang hypergrace. Saya bilang, jangan-jangan Bapak nanti bilang saya hypergrace. Siapa yang hypergrace? Saya bilang, kalau Yesus berkata, aku yang kaya rela menjadi miskin supaya kamu yang miskin bisa menjadi kaya. Gimana Pak? Kebenaran ini Bapak bisa terima? Kaya bagaimana dulu? Dia tanya lagi saya, kaya bagaimana dulu? Kaya gimana? Ini kebenaran Pak. Bapak mau terima enggak? Lalu dia geleng-geleng kepala. Karena pikirannya, kalau kaya itu 10 mobil, sekian hektar kebun, baru dikatakan kaya. Baru saya bilang, Pak, asal ada makanan dalam 1 Korintus 6 ayat 8, asal ada makanan, ada pakaian cukup, lebih daripada itu lah kaya Pak. Dari mana kita hypergrace, Bapak atau saya? Apakah mengikut Yesus itu harus punya mobil 10? Kita hingga hypergrace tadi. Harus punya lahan berhektar-hektar, kalau dikatakan inilah mengikut Tuhan. Kebetulan dia juga sebagai kepala departemen pengajaran GBI di Palladium Pelajar. Saya sampai bilang, apakah harus seperti itu Pak? Kalau dikata orang kaya, mana kita hypergrace? Bapak atau saya bilang. Dia katakan orang hypergrace, padahal dia yang hypergrace. Menyusup ke tengah-tengah anak-anak Tuhan, sehingga kadang-kadang anak-anak Tuhan itu bisa lemah. Hari ini saudaraku, pasti tadi cuma di sini kalau saya tadi bisa sabar dengan istri di sini kan gitu ya. Sama istri kami sama-sama kan pasti tadi cuma sini pun senang kan gitu ya. Tapi jemaat Tuhan di sini juga bisa pahami bagaimana pelayanan kami di Takahan. Belakang-belakangan ini Tuhan tambahkan banyak orang di sana. Jadi kalau disuruh bawa nasi masing-masing begitu, mereka belum lengah pengangka iya.
Coba ada yang baru beberapa minggu hadir. Begitu. Bapak makan dengan bagai layar pengangkat dan sekali gara-gara serika lemah imannya. Jadi kami bilang bawa nasi. Siapa yang bisa bawa nasi silahkan kan, paling yang sudah mengalahkan dunia tadi pasti bawanya semua itu kan. Tapi yang belum lahir baru pun, belum bayi pun, gimana dibawa nasi? Pasti enggak kan? Itu maka istri saya tadi bawanya diboncengnya belakang nasi itu dengan lauknya semua ke sana. Nanti kan lihat jemaat itu makan dulu, ibu gembala banyak bawa nasi. Kalau berarti satu jemaat bawa nasi, memang kumpulkan semua jadi banyak kan gitu ya. Tapi kan yang datang ini yang nggak bawa ini kan ramai mereka. Tapi lihat ini, oh bisa yang makan. Itulah yang bisa kami kerjakan di sana. Itu saya bilang, bu kami sana aja dulu. Karena mereka juga butuh pelayanan kita. Haleluya. Karena mereka baru-baru saudara. Syukur kalau bapak ibu di sini ini, kalau kita kebaktian itu tenang dia kan. Di sana enggak, kenapa? Anaknya masih kecil-kecil, semua seperti anak saya. Kalau kebaktian begitu, ribut dia semua, tapi tidak apa-apa. Yang penting dia di dalam ribut, jangan di luar sana jadi pikir orang tua kan gitu. Kalau di dalam gereja dia masih suka cinta, beda seperti saya. Jadi karena begitulah maka istri saya tidak datang ke sini. Takut saya ada yang menyusul. Kayak gereja babanakan Nina. Orang kita juga yang ngomong seperti Mas Prabu. Yang belum bertumbuh babanakan Nina. Yang tadi belum lahir pun membedakan babanakan Nina. Kalau gitu kan langsung dia agak sedikit menurun. Itu maka adil babanu, lagi babanu, man kita Nina dia. Bagi kaki. Haleluya. Adik kokak kami pagi bertumbuh ijabah jemaat rasakan kami puji. Haleluya. Amin. Begitu ya Mas tadi kita lihat karena sering ada yang menyusup. Ketika ada orang menyusup itu di situ ada bahasa negatif. Siapa bilang gak positif kita bawa nasi? Positif kan? Tapi ada yang negatif. Bandingkan dengan babah negatif, babah nakan nih mah. Nah kalau begini, yang gak rohani itu kan langsung berlanjut. Dah naik bagaimana? Lain senang begini. Lah biar tak kena mah. Haleluya. Amin. Ini pekerjaan Tuhan. Karena sering ada yang nyusul, jadi negatif. Saya katakan anak Tuhan, orang percaya yang kuat dalam firman, ia selalu berkata positif. Haleluya. Amin. Berkata positif. Memberkati satu yang lain. Haleluya. Haleluya. Ini yang perlu kita lakukan bersama supaya kuat dalam firman. Ini pengajaran saya sudah 2 bulan ini kuat dalam firman. Itu pengajaran di sana. Kaum bapak pun itu materinya, kaum ibu pun itu materinya, muda-mudi pun itu materinya. Kalau saya mengajar saudaraku, kuat di dalam firman. Karena dia butuh. Kalau tidak ada kuat dalam firman, sedikit saja tersentuh saudaraku. Saya lihat dulu beberapa waktu yang lalu. Ketika dulu masih masa-masa COVID, ini kan tidak lagi masa COVID kan, ini sudah tidak lewati. Jadi pada waktu masa COVID dulu, itu ada mertua kami takut dia, nggak datang dia ke tempat kami beribadah. Jadi aku bilang, ke makam biar niku. Ayat itu, si baca lebih ya, ayat 10, tidak baca. 1, 2, ya. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Aku melindungi, kata Tuhan Sabila. Ini janji Tuhan. Ini kalau COVID-19 yang kita lewati ini masih biasa, masyarakat. Ini masalah biasa itu. Nah
Lebih daripada itu pun, ingat firman Tuhan ini kuat dalam firman. Aku melindungi, kata Tuhan. Kalau Tuhan lindungi, apa yang jadi persoalan? Tanya kepada diri masing-masing. Kalau Tuhan lindungi, apa yang jadi persoalan? Nggak ada kan? Benar. Benar. Beberapa waktu yang lalu, Bapak Ibu, ada seminar, ada pembinaan pendeta dan seminar tahunan sekitar 10 hari saya ada di Bandar Kasih. Ketika mau diadakan di sana, udah ada ngomong, nanti di sana ada 300 orang berkumpul. Lalu tiba-tiba dipanggillah oleh polisi. Dia bilangnya sama Pak Immanuel. Baru Pak Immanuel, tahu hadapi? Saya ada langsung gitu ya. Lalu saya ceritakan. Oke, selesai kesepakatan, gak masalah kan gitu. Baru waktu saya ngomong itu, kepala desanya gak ada. Maka besoknya pagi-pagi saya datang ke rumah kepala desa. Sekitar jam 7 saya sampai. Waktu itu Pak Kepala Desa masih istirahat. Saya datang, masuk. Ngapain kamu sini? Saya mau ngomong, saya mau berdoa. Kan semalam saya sana nggak bertemu dengan Bapak. Saya berdoa besar. Ketika saya berdoa di situ, kepala desa itu nampaknya menangis. Dan hati saya, puji Tuhan. Selesai acara seminar selama berapa hari kami di sana, mulai dari pembinaan pendeta sampai seminar, nggak ada masalah. Karena apa? Aku melindungi, kata Tuhan. Amin. Aku melindungi. Kalau Tuhan berjanji aku melindungi, siapa yang perlu kita takuti? Siapa yang kita takuti, saudaraku? Lihat kan biar adik Tuhan melindungi kamu. Adik ini akan biar dekat Gunung Johor, ras kita jauh. Amin. Ras kita tujuh rumah. Daripada biar berpindah. Saya melindungi, kata Tuhan. Perlindungan Tuhan jelas bagi kita semua, bosku. Tuhan melindungi saya, Tuhan melindungi Bapak Ibu semua dari segala pencobaan. Aku tahu kekuatanmu tidak seberapa, kata Tuhan. Karena Tuhan tahu kekuatan kita tidak seberapa. Apa yang Tuhan buat bagi kita? Ia karuniakan Roh Kudus datang ke dunia ini dan tinggal di dalam hati kita, tinggal dalam hidup kita, sehingga Roh Kudus hidup dan Roh Kudus bagi kita, sehingga kita yang tadinya lemah menjadi kuat oleh karena Roh Kudus ada pada kita. Amin. Haleluya. Maka mulai dari sekarang janganlah andalkan kekuatan, tapi andalkanlah Tuhan dalam seluruh eksistensi hidup kita. Andalkan Tuhan. Janganlah andalkan kekuatan, bosku. Jangan andalkan kekuatan, bosku. Andalkan Tuhan. Saya tahu ketika saya belajar firman Tuhan seperti bosku, pengetahuan saya tidak seberapa, Tuhan. Walaupun saya terus belajar dan belajar, tapi pengetahuan saya tidak seberapa. Aku mengandalkan Engkau dalam semuanya. Jadi ketika saya berhadapan dengan siapapun, dengan mahasiswa, ketika saya menguji mereka, saya andalkan Roh Kudus itu sendiri. Itu saya andalkan, bukan pengetahuan saya, karena saya cuma belajar. Itu tidak, bosku. Tapi saya andalkan Tuhan yang ada di dalam saya. Andalkanlah Tuhan itu sekarang. Mulai dari sekarang, saudaraku, biarlah kita kuat dalam Tuhan. Ayat yang ke-11 dikatakan, Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun yang mengambil mahkotamu. Pegang apa yang ada pada kita. Firman Tuhan yang sudah kita pahami itu, pegang, saudaraku. Lakukan dalam hidup kita. Saya bilang tadi, kalau di dalam rumah tangga misalnya, apa itu firman Tuhan rumah tangga? Hai suami, kasihi istri. Hai istri, tunduk kepada suami. Itu rumah tangga. Di mana lagi yang perlu kita lihat? Ini kita harus paham di mana saya ini kebenaran firman yang harus saya lakukan. Kalau saya di rumah kepada istri saya seperti itu. Kalau saya di sana, ini di tengah-tengah berjalan
malah kan pernah jadi sadar pelit sirlahin jumlah jumadu jumlah tidur. Lit kan lahin kalau pas jumadu aron jumlah tidur lit kam enggo kam bujur ni batai mahkota nudai mulai pas kami. Lit dai kurang payo kada kala. Tagana lah kena kelang kala. Maka masih pada lupa dari firman suta kasihilah semua orang. ICP yang menkelengan. Yang penting kita hidup dalam firman dosa. Jangan sempat keluar sedikit pun kita dari kebenaran Tuhan itu, sehingga kita bisa menjalani hidup ini dengan hidup di atas tadi. Masih banyak firman yang akan saya sampaikan, saya cepat kalau di ayat ini. Ayat yang ke-12, barang siapa menang, ia akan kujadikan suatu guru. Barang siapa menang, menang atas apa? Menang atas dunia ini. Menang itu berarti mengalahkan dunia ini. Barang siapa menang, ia akan kujadikan suatu guru di dalam bait suci Tuhanku, dan ia tidak akan keluar lagi dari situ, dan padanya akan kutuliskan nama Tuhanku, nama kota Tuhanku, yaitu Yerusalem baru yang turun dari surga dari Tuhanku, dan namaku yang baru. Jadi ini dikatakan kalau dia menang, maka Tuhan bekerja dalam hidupnya. Aku menuliskan namaku, aku memberikan kota yang baru baginya, dan selanjutnya. Ini Bapak Saudaraku, menang dalam arti mengalahkan dunia ini. Kalau beberapa hari ini sudah saya selalu katakan, mengalahkan dunia itu berarti kita sudah top level 3, sudah ada di top level 3. Bagaimana orang yang sudah mengalahkan dunia? Jadi saya mau sampaikan hari ini, kalau dikatakan mengalahkan dunia, berarti hidup menuruti perintah Tuhan. Mengalahkan dunia itu berarti hidup seturut dengan rencana Tuhan. Mari kita baca satu ayat firman Tuhan, 1 Yohanes 2 ayat yang ketiga dulu. 1 Yohanes 2 ayat yang ketiga. 1 Yohanes 2:3, kalau sudah kita temukan kita baca. 1 Yohanes 2:3 firman-Nya, 1, 2, ya. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Tuhan, yaitu jika kita menuruti perintah-perintahnya. Menang atas dunia berarti kita mengenal Tuhan kita, berarti kita menuruti perintah-perintahnya. Itu orang yang menang, Saudara. Sekali lagi saya akan menang atas dunia, itu berarti kita mengenal Tuhan. Itu berarti kita menuruti perintah-perintah Tuhan, atau menuruti firman Tuhan. Itu orang yang menang. Kalau kita tidak melakukan firman Tuhan berarti kalah, Saudara. Jadi gak sulit mencari indikator menang. Kalau saya melakukan firman berarti saya menang. Berikutnya 2 ayat 5. Ayat 2 ayat 5. Mari kita lihat. 1 Yohanes 2 ayat 5. Tadi ayat 3 ayat 5. Apa ada ayat 5? Saya baca untuk kita. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Tuhan. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Berarti orang yang menang atas dunia ini adalah orang yang senantiasa tinggal di dalam Tuhan. Amin. Enggak kita menang Trina. Enggak kita menang. Lalu kita di Sitalu. Kalau di jemaat kita di Tangkahan sana, kalau Bapak Ibu misalnya berkunjung ke sana, kalau ibadah rumah doa pada hari Selasa malam Rabu kami, itu biasa kaum bapak yang banyak. Kaum ibunya karena anaknya masih kecil-kecil, tinggal di rumah. Kaum bapaknya yang datang. Kaum ibunya hanya beberapa orang lah. Jadi nanti kami kumpul sekitar 5 orang.
Begitu, lagi rumah doa. Jadi saya perhatikan begitu, ini sudah mulai bapak ini semua jadi imam dalam hati saya. Kalau bapaknya ini tinggal di dalam Tuhan, kalau bapaknya ini menuruti firman Tuhan, pastilah suami ini menguruskan istri yang tidak sungguh di dalam Tuhan. Atau sebaliknya, kalau istri sungguh di dalam Tuhan, pastilah ia menguruskan suami yang tidak sungguh di dalam Tuhan. Katakan amin. Amin. Jadi Bapak Saudaraku, kita tunggu prosesnya. Jangan kalau hari ini si suami belum datang, atau hari ini si istri belum datang, langsung kita hakimi. Jangan. Si istri bisa menguruskan suami, si suami bisa menguruskan istri. Jadi tunggu prosesnya, proses Tuhan yang indah. Proses manusia itu menyakitkan sering sekali, Bapak. Tapi proses Tuhan itu indah. Jadi mari kita tunggu. Haleluya. Amin. Amin. Jadi ini perlu kita renungkan, Bapak, bagaimana supaya semua anak Tuhan itu bisa tinggal di dalam Tuhan. Kalau dia sudah tinggal di dalam Tuhan, maka dunia ini sudah menjadi perkara yang keberapa saja. Bukan lagi perkara kedua, ketiga, empat. Entah perkara keberapa di dunia ini. Bukan lagi itu jadi persoalan hidupnya. Amin. Di tengah persoalan dulu, di tengah masalah dulu, satu kali ini cerita, satu lagi jemaat Tuhan, dia bergumul ketika ketemu dengan saya. Pak Pendeta, kenapa saya sakit? Saya sakit. Sakit berkuakak, mesti berkuakak. Oh, tahu kan ni? Nak kami tahu kan? Oh, ay karya. Laku tahu kan? Sige, jika Pak Pendeta nak tahu kan doaku enak. Enak makalansa. Hidup kambas firman. Hidup kambas Tuhan itu. Kau bagaimana Pak Pendeta? Why? Sa pingat kesaksian Pak Immanuel, ada seorang yang sakit datang sama dia. Dia berkata begini, Pak Pendeta, Kak, sadanari kalian sa pendeta bersekota medan dengan oto kenaku. Lakrina meloto kenaku, sada bila malam nina. Isis dengan oto kekamay, atap nala almarhum. Benyamin nina. Gua Pak Pendeta, aku lah bertoto berbandus nito. Adi sada pendeta meloto kekamay malam. Maksudnya aku bertoto ban. Hai, dia firman Tuhan. Begini, begitu disampaikannya firman Tuhan. Nah, tak penyakit Tuhan. Lalu kok kesali pendeta? Belum tinggal di anakku. Sekolah, kujumpul anakku katanya. Ketika dia terima firman itu, hilang semua penyakit. Pertanyaan itu pernah juga disampaikan oleh beberapa jemaat yang ada kami bimbing di Takahan. Engkau Bapak boleh silepaskan tenaga dan kuasa Pak. Lakak malam-malam nandai nakak. Engkau silepaskan tenaga kuasa. Lakak malam-malam nandai nina. Kebuka kak Yesaya. Lah, kapan perban tanganku kurang pendek niya kalibata mah begini. Tapi perban kainina. Dosa dunia. Pekalayan yang ada pertua di tengah nai di muka. Sa pertua itu bintang kah? Kita belajar lagi. Pertua itu bintang. Bintang itu bercahaya, menerangi. Kalau dia ada pertua di sini, angkat tangan pertua ya. Nah, sadar saja pertua. Jadi bintang yang bercahaya. Bercahaya. Kata wari ya tidak cahaya bintang. Adi suari matawari moge terang. Adi bergipin terang kan bintang lain. Terang lala bintang. Adi dia kenai bunga beriu. Prinia. Maka adi kulit bintang kulit bunga
lagu aku goyang-goyang kaki, aku bilang tiap minggu, tiap hari katanya aku tangkap nama begini untuk melayani, mengajar, lalu aku goyang-goyang kaki. Tapi ngapain aku murid bintang, murid bunga. Amin. Amin. Ada murid bintang, murid bunga, ugape terang ras merine. Amin. Amin. Itu kalau kita di dalam Tuhan. Jadi ini pertemuan mau jadi bintang. Kak bunda dan dulu maka kita kina pertua-pertua harus semua mengalahkan dunia. Kuat di dalam Firman. level telu ada pertua. Sang pertua mesti mengelola jemaat jenda. Kami bijak pertua kan mengelola sa. Adik kami, jangan kami belum johora ke kami. Tapi jadi pertua si mengelola sa. Tapi si mimpin saja saya. Ya tentunya gembala lah. Si mimpin saya gembala. Begini ya. Emang mungkin angka lu kira kuat dalam firman ini dan lu diikat 5 jawatan. Ada 5 jawatan. Pertama apa? Rasul. Kedua, ketiga pemberita Injil. Keempat, kelima guru. Ini 5 jawatan. Di atas 5 jawatan ini supaya 7 jemaat kan, 7 malaikat kan begitu kan jemaat. 5 tambah 2. Ada Roh dan Yesus. Ini satu tim. Maka yang 5 ini Roh. Baru di bawahnya itu ada 2. Namanya pertua dan dia. Pertua diaken ini kalau ke atas dia 7 lagi. Karena dia untuk membantu yang 5. Maka dia harus jadi bintang dan jadi bunga. Jadi ada firman disampaikan oleh gembala untuk memperlengkapi tubuh Kristus. Maka pertua jadi bintang, dia akan jadi bunga. Jadi pula nanti kayak kita gembala entah isikan atas saya bintang. Ada ke bintang atau sebagai kayak kita gembala entah. Ini olah Arab. Jangan diharap saudaraku kalau bintang itu sudah ngomong seperti itu. Dia harus bercahaya. Apa yang digembala tadi? Cahaya terang. Diterangi terus supaya semuanya bisa bertumbuh. Apa yang dimulai dia akan berikan udara yang segar, harum. Itu yang dibuat. Sehingga terjadilah satu pelayanan yang bertumbuh. Jadi semua kita melayani. Karena kita semua di dalam dan Tuhan. Dengan apa kau melayani? Dengan karunia yang ada pada kau. Dan setiap orang kita harus meningkatkan kadarnya. Meningkatkan kadar pertumbuhan rohani kita. Bagaimana meningkatkan kadar ini? Kalau emas itu meningkatkan, logam itu meningkatkan kadarnya bagaimana? Dibakar. Maka ada emas murni 24 karat. Ada 22 karat. Ada yang 20 karat itu sudah dikatakan suasa. Terus ke bawah. Kan begitu dia ya. Kita pun harus dibakar dengan cara apa? Masuk dalam pelayanan. Bukan dibakar ketika buat situ api, kebakar di situ. Bukan. Tapi masuklah dalam pelayanan. Apa yang bisa kamu buat? Haleluya. Apa yang kami bisa buat? Buat. Kita harus meningkatkan kadar kita semua. Supaya apa? Supaya kita bisa tetap tinggal di dalam dia. Kalau pertua ini satu waktu nanti kan dia juga jadi pimpinan jemaat. Seperti di sini pimpinan jemaat kita masih pertua kan. Itu maka jemaat di sini mungkin sudah disampaikan oleh pendeta atau ada yang ikut kepada waktu pertemuan di Badan Kasih. Ini di bawah binaan Pak Immanuel. Jemaat di sini di bawah binaan Pak Immanuel karena pertuanya yang datang kemari, termasuk di Bulu Nibas karena pertuanya ke sana itu di bawah binaan Pak Immanuel.
Jadi tak ada kampanye atau acara-acara kait nata kamu bana Mesir dengan Pak Emmanuel. Apa begini? Mesir maka iya ada. Entah kamu perjamuan kudus, redunya, banting jadwalnya, ada yang bidana, bertua, dan jadwalnya. Apa begini? Haleluya. Ini yang perlu diperhatikan semua. Supaya apa? Supaya semua bertumbuh. Pertua jadi pendeta, jemaat jadi diaken, diaken jadi pertua. Begitu dia terus. Pertua jadi pendeta, jangan pertua seumur hidup. Maka perlu kita belajar terus. Perlu belajar terus. Kita teruskan baca dulu ayat firman Tuhan supaya kita lebih jelas bagaimana maksud hidup seperti Yesus. Mari kita baca dulu di mengalahkan dunia tadi harus hidup seperti Yesus. Yohanes 16 ayat 33. Yohanes 16 ayat 33. Mengalahkan dunia ini kita harus hidup seperti Yesus. Silakan baca. Yohanes 16 ayat 33. Kita baca bersama-sama 1 2 ya. Semuanya itu kekuatan supaya kamu beroleh damai sejahtera dalamku. Dalam dunia kamu menderita dunia, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Mari saya baca pelan-pelan, karena kalau Bapak Ibu baca tadi pasti Bapak Ibu nggak mengerti, dan nanti Bapak Ibu katakan dunia ini tempat menderita, akan bilang lagi nanti. Karena membacanya tadi agak-agak buru-buru kan, saya buat pelan-pelan. Semua itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera di dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Yesus katakan kepada kita, aku telah mengalahkan dunia. Di dalam dunia kamu pasti menderita. Siapa yang menderita di dalam dunia? Yang hidupnya dari bawah. Yang hidupnya dari bawah ia pasti menderita. Tetapi kalau hidupnya dari atas, dikatakan Yesus, aku telah mengalahkan dunia. Jika kita ada di dalam Yesus, kita hidup di dalam Yesus, maka kita turut mengalahkan dunia. Sehingga dunia tidak lagi membuat kita teraniaya. Dunia tidak membuat kita lagi menderita, Saudara. Itu mau saya tanya, bagaimana Pak Pendeta? Saya bilang, saya mau hidup 1000 tahun lagi. Karena apa? Karena saya bisa menikmati suasana surga di tengah dunia ini. Haleluya. Saya mau hidup 1000 tahun lagi. Karena di dunia ini saya bisa menikmati suasana surga. Tapi kalau Tuhan mau ingin saya, ya nggak apa-apa, sekarang pun terserah dia kan gitu. Tapi kalau ditanya saya, 1000 tahun lagi, bukan saya katakan, nggak main Pak Pendeta, menderita naring, penderitaan di dunia ini. Ini ku begini begitu, itu hidup di dunia. Jemaat yang saya layani tadi yang dia sakit selalu itu kemarin itu lama baru dia dapat pemulihan, lama dia baru mengerti. Saya katakan hidupkan di dalam roh. Perasaan sakit itu di mana? Di jiwa. Kalau kamu hidup dalam jiwa, maka perasaan itu sakit. Tapi kalau hidup dalam roh, maka perasaan itu perasaan roh. Maka sakit penyakit itu tidak dirasakan lagi. Oh gitu Pak? Iya. Lama baru dia lulus, Saudara. Saya layani berulang-ulang baru dia lulus. Baru saya tanya, masih sakit? Enggak lagi Pak Pendeta. Pernah Pak Pendeta berdoa sama kamu? Enggak. Memang saya tak pernah doakan dia secara pribadi begitu. Kalau di rumah saya tetap saya doakan dia, kan begitu. Kenapa nggak saya doakan dia begitu? Nanti bergantung sama doa saya. Dan doa Pak Pendeta pun nggak sembuh juga nya. Tapi kalau dia hidup di dalam firman, nggak saya doakan benar sembuh.
surga. Hidup dalam firman. Kan gitu. Ya, doa berdoa, hidup dalam firman. Kan cukup itu katakan, kalau hidup dalam firman, pastilah bosku kehidupan kita di atas. Nikmatilah dunia ini. Nikmatilah kehidupan surgawi itu tentang dunia ini. Janganlah kita seperti orang dunia, bosku. Saya percaya dengan demikian, bosku. Mulai dari sekarang kita menuai jiwa-jiwa. Mungkin yang saya sampaikan ini belum dimengerti oleh banyak orang, tapi jemaat Tuhan bisa sudah mengerti, bisa menjadi terang di tengah dunia ini. Satu lagi pengalaman yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu, kepada yang saya sampaikan yang saya uji tesisnya itu, dia kebetulan kepala departemen kerja di bidang itu. Amin. Oleh karena itu saudaraku, kuatlah di dalam firman. Kalah dunia ini. Bagaimana caranya? Hidup seperti Yesus. Bagaimana hidup seperti Yesus itu? Yesus adalah firman. Artinya hidup seperti Yesus adalah sadar hidup menuruti firman. Banyak orang juga hidup seperti Yesus, mau mencoba kalau Yesus itu disalib, menderita, maka saya harus menderita. Siapa bilang, saudara? Hidup seperti Yesus adalah melakukan firman. Biarlah kita mulai sekarang bisa menikmati kehidupan yang luar biasa dari Tuhan. Kehidupan yang luar biasa. Kalau kita berladang, ladang kita tidak berhasil, itu biasa. Jangan nanti buat itu jadi yang luar biasa. Itu biasa. Katakan amin. Amin. Nah, kalau ada kita buat satu usaha tidak berhasil, itu biasa. Tahu Bapak Ibu kenapa saya kata itu biasa? Karena Tuhan sudah menyiapkan jauh lebih indah daripada yang Bapak mencapai dari usaha ini. Dia telah siapkan jauh lebih indah. Tuhan sudah siapkan jauh lebih sukses daripada ini. Sehingga kalau ini nggak sukses, berarti ada yang Tuhan siapkan yang sudah lebih indah. Itu yang kita inginkan. Dan tidak ada Tuhan tidak berkehendak atas ini, tidak berkehendak atas ini. Kuncinya Tuhan sudah menyiapkan yang terbaik bagi kita. Firman Tuhan tidak saya perpanjang, bila firman Tuhan ini menjadi kekuatan kita. Siapa yang bertelinga, hendaklah dia mendengar dan melakukan firman itu dalam hidupnya siang dan malam.